Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar PPKN bersama Ustazah. Coba buka bab kalian, bab 2, yaitu buku kalian mengenai tentang kewajiban dan hak masyarakat. Nah, buka halaman 35 ya. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu apa itu pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Setiap orang harus mematuhi dan melaksanakan kewajibannya. Jika tidak melaksanakan kewajiban, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sebelum kita melanjutkan, Ustazah mau tanya nih dengan kalian, kira-kira kewajiban kita sebagai muslim apa? Ada yang bisa jawab nggak? Apa? Yaitu sholat. Nah, kewajiban kita sebagai muslim yaitu adalah sholat. Sholat ada berapa? Ada 5 waktu. Nah, itu harus kita kerjakan dan itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, apabila kita tidak mengerjakannya, maka ada sanksi atau hukuman, yaitu nanti di akhirat kelak. Kemudian, kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu adalah kita memiliki kewajiban sebagai anak di rumah. Nah, yaitu kewajiban kita adalah membantu orang tua, membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, kalian kan sudah kelas 4 ini, sekarang udah harus mandiri dan tidak perlu lagi orang tua yang membersihkan tempat tidur kalian. Nah, kemudian yaitu kita memiliki kewajiban sebagai siswa di sekolah. Nah, yaitu yang sering kita lakukan di sekolah, yaitu apa? Setiap hari Senin upacara bendera. Kemudian yaitu adalah kewajiban kita memiliki kewajiban sebagai warga di lingkungan masyarakat. Nah, ketika menyeberang kita harus melihat dulu nih lampunya merah atau hijau. Kalau hijau berarti itu untuk kendaraan, tapi ketika lampunya merah kita bisa menyeberang melewati zebra cross. Nah, kemudian yang pertama yaitu adalah 1. Melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Coba buka buku kalian halaman 38. Yang pertama yaitu mematuhi peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas adalah peraturan yang dibuat untuk menciptakan keteraturan di jalan raya. Nah, banyak nih contoh-contoh peraturan lalu lintas yang harus kita patuhi. Lihat halaman 38 ya. Nah, yaitu yang pertama apa? Berjalan kaki di trotoar. Trotoar adalah bagian sisi jalan yang disediakan untuk para pejalan kaki. Kemudian menyeberang di tempat penyeberangan, misalnya zebra cross atau jembatan penyeberangan. Menggunakan angkutan umum di halte, memakai helm saat berpergian menggunakan sepeda motor, memakai sabuk pengaman saat bepergian menggunakan mobil, berparkir kendaraan di tempat parkir. Nah, yang kedua yaitu adalah menjaga kebersihan di tempat umum. Nah, lingkungan yang bersih merupakan harapan semua orang. Nah, banyak manfaat yang diperoleh loh jika kita hidup di lingkungan yang bersih. Nah, kemudian ada contoh-contoh nih sikap menjaga kebersihan sebagai warga masyarakat. Yang pertama apa? Lihat buku halaman 39. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak menimbun sampah plastik dan kaleng ke dalam tanah. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke selokan sekolah atau sungai. Kemudian menyiram toilet dengan air setelah menggunakan. Menjaga kebersihan dimanapun kita berada.
Selanjutnya yaitu mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal. Nah, di lingkungan tempat tinggal pasti ada peraturan. Nah, peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan ketertiban. Nah, contoh-contohnya kalian lihat halaman 40. Di situ ada yang pertama apa? Turun aktif dalam menciptakan keamanan, kerukunan, dan kenyamanan lingkungan. Misalnya dengan siskamling, kemudian menjaga kebersihan dan merawat fasilitas umum. Misalnya apa? Jalan, jembatan, tempat ibadah, taman bermain. Selanjutnya melapor kepada ketua RT setempat jika ada tamu yang akan menginap. Membayar iuran untuk biaya keamanan lingkungan. Selanjutnya, berkendara dengan kecepatan yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian terakhir, melapor kepada ketua RT saat ingin mengadakan pesta atau acara yang besar. Nah, kemudian ada manfaat dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, kita kan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban dengan sepenuh hati tanpa paksaan orang lain ya. Berarti kita harus menyadarkan diri sendiri untuk melaksanakan kewajiban. Yang pertama yaitu adalah apa? Lingkungan menjadi tertib. Nah, suasana lingkungan yang tertib dan teratur merupakan keinginan semua orang. Demi terciptanya suasana tersebut, masyarakat wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ada. Nah, semisal di sekolah atau di kelas. Nah, ustazah kan maunya juga kalian harus tertib di kelas. Misalkan ketika ustazah menjelaskan, kalian juga harus diam. Nah, nanti ada pasti sesi atau waktu untuk kalian bertanya. Nah, itu adalah supaya apa? Supaya kelas jadi tertib, tidak perlu ditegur-tegur terus. Nah, kemudian gimana kalau misalkan di kelas itu sendiri juga tidak teratur? Pasti tidak nyaman belajarnya. Ustazah juga pasti bingung, kewalahan untuk menegur-negur kalian. Nah, makanya itu perlu kesadaran diri kalian. Selanjutnya yaitu lingkungan menjadi bersih dan sehat. Nah, menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban seluruh warga. Jika seluruh warga turut menjaga kebersihan lingkungan, akan tercipta lingkungan yang sehat. Nah, itu tadi contohnya juga di sekolah atau di kelas. Nah, kalau kalian rajin membersihkan kelasnya, kan itu ada piket. Nah, itu juga dikerjakan bersama-sama, tidak sendirian. Kalau kelas juga bersih, kalian juga akan belajar dengan tenang, nyaman. Tapi bila kelas kotor, nah itu pasti banyak debu-debu atau virus-virus yang akan mengenai kalian. Bisa jadi flu atau batuk. Nah, kemudian juga kalau kita nggak jaga kebersihan, itu juga banyak terjadi ya. Tadi yang ustazah jelaskan, penyakit-penyakit akan mudah menyerang kita. Nah, makanya kita juga perlu menjadi bersih dan sehat di lingkungan kita sendiri. Kemudian yaitu adalah tercipta kerukunan antar warga. Nah, menghormati dan menghargai orang lain termasuk kewajiban kita. Jika kita menghormati orang lain, kita akan dihormati pula oleh orang lain. Nah, kalian kalau di sekolah, kalian harus menghormati siapa? Ustadz dan ustazahnya. Nah, kalau kalian juga bisa menghormati ustadz-ustazahnya, ustazahnya juga pasti akan menghormati kalian. Menghormatinya dengan cara tidak memarah-marahi kalian, pasti akan menyayangi kalian dengan sepenuh hati. Tapi kalau kalian sendiri tidak menghormati, suka ngolok-ngolok ustazahnya, nah itu juga akan berakibat fatal ke kalian. Yang pertama juga apa? Ilmu yang akan diberikan oleh ustazahnya tidak akan masuk ke kalian. Nah, makanya kita harus menjaga atau terciptanya kerukunan antar warga. Nah, sesama teman juga ya, kalian harus saling menghormati, harus saling menyayangi kepada sesama teman. Nah, itu contoh dari tadi
dari tentang pengertian kewajiban. Nah, selanjutnya nanti Ustazah akan jelaskan ya tentang pengertian hak di halaman 45. Nah, semangat ya untuk kalian dalam belajar. Jangan menyerah. Nah, jangan lupa juga sholat 5 waktunya. Sekian dari penjelasan dari Ustazah. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.